Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan bimbingannya kita semua diberi kesehatan hari ini. Oke, mengawali kegiatan hari ini saya minta satu orang untuk berdoa. Yani. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami kita hari ini dan ampuni kesalahan seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke, baik, terima kasih atas doa yang dibawakan oleh Riani. Jadi perlu saya sampaikan bahwa setiap kita mau melakukan kegiatan apa saja, baik di sekolah, di rumah, sudah seharusnya kita buka dengan apa? Doa. Oke, sudah semestinya kita buka semua kegiatan kita dengan doa. Ya, jadi hari ini semua hadir? Ya, Pak. Siapa yang tidak hadir? Liber kenapa tidak hadir? Ya, perlu saya tekankan sekali lagi bahwa kalau kita ada halangan di rumah, ya, ada halangan yang mendesak sekali, solusinya apa? Solusinya bagaimana? Ya, meminta izin kepada wali kelas atau kepada bapak ibu guru. Ya, kalaupun sakit, ya semestinya harus buat apa? Sakit. Ya, buat surat sakit supaya semua teman-teman di sekolah tahu keberadaan kita ini. Karena apa? Tugas kita sebagai seorang siswa itu, kalau hari sekolah itu di mana? Ya, sudah semestinya kita harus di sekolah. Ya, tugas penting kita itu datang ke sekolah. Kalau orang tua minta bantuan mau cari kayu di jalan sekolah, ya tolak. Itu bukan melawan perintah orang tua kalau seperti itu, ya. Kalau orang tua suruh anak kamu hari ini tidak perlu ke sekolah, kamu harus pergi cari kayu karena ada keperluan besok, itu kita harus bantah bahwa kami hari ini harus ke sekolah. Ya, jadi seperti yang dilakukan oleh Liber hari ini tanpa keterangan berarti dia sudah alfa, ya. Ya, jadi adik-adik sekalian, untuk membangun kegiatan hari ini akan dijalankan dengan baik, sudah semestinya kita harus buat apa dulu? Ya, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Siapa yang berikan masukan untuk kesepakatan kita hari ini? Saya, Pak. Oke, Devi. Masuk Masuk kelas tepat waktu. Saya, Pak. Ada lagi? Berpakaian rapi. Ada lagi? Saya, Pak. Riano? Mendengar arahan guru. Mendengar arahan guru. Ada lagi? Saya, Pak. Oke. Saling membantu. Saling membantu. Ada lagi? Saya, Pak. Oke. Berbicara yang sopan dan baik.
Berbicara yang sopan dan baik, luar biasa. Ada lagi? Saya Pak. Iva, silakan. Mengingat teman jika melakukan kesalahan. Saling mengingati jika ada teman yang melakukan kesalahan, luar biasa. Ada lagi? Saya Pak. Oke. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Oke. Mantap. Masih ada? Oke. Mematuhi peraturan kelas atau peraturan sekolah. Masih ada? Oke. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Ya, baik. Jadi ini semua itu merupakan kesepakatan atau aturan yang harus kita taati bersama dalam melakukan pembelajaran hari ini. Oke. Jadi salah satunya tadi berpakaian rapi. Saya mau cek dulu. Coba berdiri semua. Oke. Kalian luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk kembali. Oke, baik. Masih semangat? Masih semangat. Ya, masih pagi harus selalu Semangat. Untuk menambah semangat kita hari ini, saya mengajak kalian untuk berdiri. Kita sama-sama melakukan ice breaking. Oke. Silakan berdiri. Ya, ice breaking kita hari ini kita laksanakan kembali apa yang menjadi yel-yel dari sekolah kita. Masih ingat? Masih Pak. Oke, sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Luar biasa. SMP Negeri Bawah Borong. Istebes. Yes. Oke, bukan. Ya, silakan duduk. Oke, baik. Adik-adik sekalian, kalau pada pertemuan kali lalu saya sudah menyampaikan informasi terkait materi kita hari ini. Oke, untuk kegiatan hari ini masih ingat kita akan belajar tentang apa? Ya, bilangan berpangkat. Ya, saya sudah menyampaikan dan sudah memberikan penekanan kepada kalian untuk waktu pertemuan lalu bahwa kalian harus mencari informasi yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Baik, adik-adik sekalian, karena materi kita hari ini tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kegiatan hari ini. Ya, ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kegiatan kita hari ini. Tujuan yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok sebentar, peserta didik mampu menemukan konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok juga kalian mampu mengenal dan memahami sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat dan apa? Bentuk akar. Dan bentuk akar. Sekali lagi saya sampaikan melalui tujuan yang pertama tadi, melalui diskusi kelompok kalian apa? Menemukan apa? Konsep bilangan berpangkat. Nah, kedua tujuan ini yang harus kita capai pada kegiatan hari ini. Ya. Capaian pembelajarannya kita harus mampu menemukan konsep dari bilangan berpangkat. Yang kedua, kita sebentar harus mampu mengenal dan memahami sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ya, jadi ini kedua hal yang sudah semestinya kita
capai pada kegiatan hari ini. Oke, adik-adik sekalian, karena pada pertemuan kali lalu saya sudah menyampaikan bahwa harus mencari informasi yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Ya, untuk merefresh ingatan kalian, pertama-tama saya akan mencari informasi terkait dengan kemampuan yang kalian miliki. Ya, berupa pertanyaan pematik. Pertanyaan pertama, panduannya kalau sudah tahu jawaban harus angkat tangan. Pertanyaan pertama, menurut kalian apa itu bilangan? Bilangan adalah ilmu tentang apa? Oke, Rizky bilangan itu adalah ilmu tentang angka. Oke, karena yang ada di bilangan itu semuanya berupa angka. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Evelyn. Bilangan adalah ilmu yang mempelajari pecahan. Bilangan itu merupakan pecahan. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Oke, Riano, silakan. Bilangan merupakan bilangan bulat. Bilangan merupakan bilangan bulat. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Risa, silakan. Bilangan merupakan konsep angka yang memiliki pola tertentu. Bilangan itu merupakan konsep angka yang memiliki pola tertentu. Oke, bisa. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Devi, silakan. Bilangan adalah caca. Contoh bilangan adalah bilangan caca. Oke, bisa. Masih ada? Tidak ada, Pak. Oke. Mari kita berikan aplaus untuk dia. Ya, baik. Itu definisi dari bilangan. Yang berikut, dari definisi yang kalian sudah sampaikan tadi, jenis bilangan apa saja yang sudah kamu ketahui? Ada? Saya, Pak. Oke, kalau tadi dari laki-laki, sekarang dari perempuan. Bisa. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Ada lagi, Riano? Saya, Pak. Bilangan bulat. Bilangan bulat. Iva? Saya, Pak. Bilangan caca. Bilangan caca. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Evelyn. Bilangan asli. Ada lagi? Saya, Oke, Rizky dulu. Bilangan rasional. Bilangan rasional. Devi? bilangan bulat. Bilangan prima. Oke. Bilangan bentuk angka. Bilangan bentuk kakak. Saya, Pak. Oke. Irasi. Bilangan Irasional. irasional. Oke. Ya, jadi itu semua merupakan jenis-jenis dari bilangan. Banyak sekali. Kalian sudah luar biasa. Mulai dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu dibagi dua. Yaitu bilangan bulat apa? Positif. Oke, bilangan positif dan Negatif. bilangan negatif. Ya. Yang berikut, pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan materi ajar kita hari ini. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan bilangan Berpangkat. Apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Silakan. Saya, Pak. Oke, Flynn. Bilangan pangkat adalah bilangan yang memiliki bilangan pokok dan pangkat. Oke, bilangan pangkat adalah bilangan yang memiliki bilangan pokok dan bilangan pangkat. Masih ada? Oke, Rizky. Bilangan adalah bilangan yang disebut eksponen. Bilangan pangkat itu bilangan yang disebut eksponen. Ya. Bilangan pangkat itu kalau istilah lainnya adalah eksponen. Ya, masih ada? Saya, Pak. Oke. Bilangan pangkat adalah bilangan perkalian. Bilangan pangkat merupakan perkalian bilangan berulang. Oke, masih ada? Saya, Pak. Oke, Riani silakan. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang-ulang sebanyak pangkatnya.
perkalian berulang-ulang sebanyak pangkat. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya, jadi baik adik-adik sekalian, terima kasih banyak. Kalian luar biasa hari ini. Yang berikut, saya akan membagikan kalian ke beberapa kelompok. Kelompok 1 ada Risa, ada Riani, ada Alvin, ada Rizky. Kelompok 2 Riano, Iva, Evelyn sama Devi. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Silakan bergegas menuju kelompoknya masing-masing. Oke. Ya, ini tidak usah geser, ini sudah yang itu geser. Oke, Riano merapat penyajiannya ke samping. Oke. Ya, jadi baik aturan kelompoknya, silakan tentukan nama kelompoknya. Karena kita belajar tentang matematika, silakan pilih mau kelompok pangkat, mau kelompok ke akar, atau mau kelompok ke tambah, mau kelompok kurang, terserah, bebas. Yang berikut silakan pilih ketua kelompok dan sekretaris atau notulennya ya. Silakan pilih ketua kelompok dan notulennya. Oke, sudah bergegas kelompoknya masing-masing? Ya. Jadi baik adik-adik sekalian, sekarang kita sama-sama melihat materi ajar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Oke, silakan perlihatkan ke depan. Ya, materi hari ini tentang apa tadi? Bilangan berpangkat. Ya, tentang bilangan berpangkat. Oke, silakan dibaca dan disimaki. Jadi, semua pengertian yang sudah kamu sampaikan di asesmen awal tadi sudah mencakupi definisi dari bilangan berpangkat. Jadi di dalam dia katakan apa? Eksponen adalah bilangan berpangkat. Oke, eksponen adalah bilangan berpangkat. Yaitu apa? Dan dikalikan dengan dirinya sendiri hingga mendapat tingkat. Oke. Jadi bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang-ulang terhadap dirinya sendiri yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya. Perkalian berulang-ulang berarti itu maksudnya perkaliannya itu sebanyak apanya? Sebanyak pangkatnya. Perkalian berulang-ulang sebanyak pangkatnya. Tadi kamu sudah sampaikan panjang lebar definisi dari bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang-ulang sebanyak pangkat. Ya. Saya kasih contoh. 2 pangkat 3 itu maksudnya apa? 2 kali 2. Ya, 2 dikali 2 dikali 2. Berarti perkalian berulang-ulang 2 itu sebanyak berapa kali? 3 kali. Sebanyak 3 karena pangkat 3. Oke, baik. Ya, ini dia bentuk umum dari operasi bilangan berpangkat. Dia katakan di situ apa? Oh. Apa? Oke, Rizky silakan.
sama dengan A kali A kali A kali A. A-nya ada berapa kali? Ya, A-nya sebanyak N kali. Karena apa? Karena dia A-nya itu pangkat N. Maka perkalian berulang-ulang A itu sebanyak N kali. Sebanyak apa? Oke. Ya, di situ ada keterangannya. A-nya itu dinamakan apa pada perpangkatan? Apa? Bilangan pokok atau basis. N-nya dinamakan apa? Bilangan pangkat atau apa? Eksponen. Ya, bilangan pangkat atau eksponen. Oke. Ya, kita lihat ada Sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. ya sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau yang disebut dengan eksponen. Oke, yang pertama apa? Lihat baca. A pangkat N. A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah M. Oke, ini dinamakan sifat apa? Sifat pada ya, sifat perpangkatan pada apa? Penjumlahan. Sifat perpangkatan pada penjumlahan. Kita berikan aplaus dulu. Oke, yang kedua apa? Bisa baca. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat N kurang N. Ya, ini dinamakan sifat apa? Pengurangan. Perpangkatan pada apa? Pengurangan. Oke, pada pengurangan. Yang ketiga dari kelompok 2, baca Evelyn. A pangkat M tambah M sama dengan A pangkat M. Yang ketiga A pangkat A pangkat M tambah M sama dengan A pangkat M tambah M. ini yang kapan? A pangkat M kali N sama dengan A pangkat Ya. N. A pangkat M kali N itu sama dengan A pangkat M kali N. N. Ini dinamakan sifat perpangkatan pada apa? Perkalian. Perkalian. Oke. Yang kelompok 2 sudah tidak fokus. Oke, kita berdiri dulu. Kita tepuk fokus dulu. Masih ingat tepuk fokus? Oke, sama-sama. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, kita tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baik. Yang berikut ada operasi perpangkatan pada perkalian, ada operasi perpangkatan pada pembagian. Yang berikut ada juga operasi perpangkatan pada bilangan negatif. A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, ini kalau kita temukan soal seperti ini, kita rubah dia menjadi bilangan bulat positif dengan cara kita rubah dia ke dalam bentuk bilangan pecahan. Pembilangnya kita kasih 1 dan penyebutnya kita kasih dengan bilangan negatif. Kita rubah ke bentuk bilangan positif. Oke, yang terakhir A pangkat 0 itu sama dengan berapa? Ya, A pangkat 0 itu sama dengan berapa? 1. Ya, jikalau bilangan pokoknya atau A-nya itu tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan 0.
tidak sama dengan 0. Berarti kalau 0 pangkat 0 itu berapa hasilnya? 0 pangkat 0. Tidak terdefinisi. Berarti semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti satu. Yang terpenting bilangan pokoknya bukan 0. Oke. Ini ada contoh-contoh. Contoh pangkat penjumlahan. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 4 hasilnya berapa? 2 pangkat 4 hasilnya 16. 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Ya, berarti ya, karena ini pangkat penjumlahan, maka apa yang dijumlahkan? Apanya? Ya, pangkatnya yang kita jumlahkan. Maka dari itu 2 pangkat 4 tambah 2 itu sama dengan 2 pangkat 6. Oke, perhatikan di sini. Ya, operasi pada sifat-sifat penjumlahan ini berlaku jikalau apanya yang sama? Bilangan? Ya, bilangan pokoknya sama. Pokoknya sama. Ini dinamakan apa tadi? Oke, pangkat. Ya, kalau bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2 dan 2, maka selanjutnya kita tinggal jumlahkan apanya? Pangkat. Ya, sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2. Ya, 4 tambah 2 berapa? 6. Ya, 2 pangkat 6 ini sama dengan berapa? 64. Ya, 64. Oke. Jadi ketika kita mau mengerjakan sifat-sifat dari operasi bilangan, mau sifat apa saja, yang paling penting yang harus kita perhatikan apanya? Bilangan pokoknya harus sama. Mau operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, yang mesti kita perhatikan adalah bilangan pokoknya harus selalu apa? Sama. Oke. Ya, ini juga contoh perkalian bilangan yang dipangkatkan. Riani baca. 2 kali 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 39. ya. 2 kali 2 dipangkatkan 2. Itu maksudnya kalau ada bilangan yang dibuka dan ditutupi oleh tanda kurung lalu dipangkatkan, itu mau menunjukkan bahwa kedua bilangan yang ada di dalam tanda kurung itu masing-masing nanti dipangkatkan dengan bilangan yang ada di luar tutup kurung. Oke, contoh di dalam tadi sudah dibacakan oleh Riani. Yang berikut, ya, ini pangkat negatif. Silakan dibaca. Contohnya sudah lengkap. 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Kita rubah 2 pangkat min 3-nya, kita bawa dia ke bentuk pecahan. Kita taruh 2 pangkat min 3-nya di bilangan penyebut.
itu sama dengan 1/8. 8 itu dari mana? Dari 2 pangkat 3. Oke, 8 itu dari 2 pangkat 3. 2 dikali 2 dikali 2. Berapa hasilnya? 8. Oke. Ya, yang berikut ada pangkat pecahan. Silakan baca. Yang terakhir ada pangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jikalau A-nya atau bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. 1000 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Oke. 7 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Oke. Jadi demikian materi ajar kita hari ini. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Oke, Vin, silakan. Pak, saya belum memahami betul terkait dengan sifat operasi penjumlahan pada bilangan pangkat. Oke, Evelyn belum paham tentang operasi pada bilangan penjumlahan. Oke, kita lihat di dalam. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Ya, ketika kita mau melakukan operasi penjumlahan pada bilangan perpangkatan, yang perlu kita perhatikan apanya? Yang sama? Ya, bilangan pokoknya harus sama. Mau pangkatnya sama, mau pangkatnya berbeda, itu tidak masalah. Ya, yang terpenting bilangan pokoknya harus sama dulu. Contoh tadi, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Itu bilangan pokoknya sama atau beda? Sama. Ya, sama-sama apa? 2. 2. Bilangan pangkatnya sama atau berbeda? Beda. Iya. Kalau pangkatnya berbeda, tidak jadi masalah. Tapi kalau pangkat bilangan pokoknya berbeda, itu yang jadi masalah. Kalau bilangan pokoknya sudah berbeda, maka operasi penjumlahan kita tidak pakai, kita kerjakan sendiri-sendiri. Ya, kalau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, ya, ada 2 bilangan pokok, yaitu 2 dan 3. Kalau ini terjadi, maka operasi penjumlahannya tidak bisa kita lanjutkan. Maka caranya adalah kita kerjakan sendiri-sendiri. Ya, kita selesaikan dulu 2 pangkat 3-nya berapa, 3 pangkat 2-nya berapa. Ya, dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Riano, silakan. Saya belum memahami terkait dengan operasi pangkat 0. Oke, Riano belum paham dengan pangkat 0. Oke, kita lihat ke depan. Jadi saya katakan berkali-kali, semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0, yang terpenting bilangan pokoknya bukan 0, hasilnya sama dengan berapa? 1. Ya, hasilnya sama dengan 1. Contoh, 2 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. 10 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Oke. 100 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Oke. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0, yang terpenting bilangan pokoknya bukan 0, itu hasilnya berapa? 1. Oke. Sampai sini sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Kita berikan tepuk tangan. Ya, baik adik-adik sekalian, setelah kalian mempelajari materi ini, selanjutnya secara kelompok kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Oke. Ini untuk kelompok 1. Silakan kerja. Gunakan ini. Ya, silakan.
silakan lihat lembar kerja peserta didiknya. Di situ sudah ada tujuan yang harus kita capai. Lihat baik-baik, tujuan pertamanya kamu menemukan konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, kamu mengenal dan memahami sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, ada petunjuknya juga di situ. Yang pertama, baca LKPD secara teliti. Yang kedua, kerjakan secara berkelompok. Yang ketiga, waktunya 20. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Yang berikut, sementara kamu mengerjakan, saya akan mengambil penilaian, ya. Jadi ketua kelompok harus berpartisipasi aktif. Kenapa kelompok 2? Ikut yang ini. Oke, silakan lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya.
Oke, ingat waktunya cuma 20 menit ya. Sisa 3 menit. Oke, silakan. Selesaikan dulu. Ya, selanjutnya silakan tentukan anggotanya masing-masing untuk melakukan presentasi. Ya. Silakan. Karena kita cuma 2 kelompok. Ya, mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 sudah siap? Oke, kelompok 1 silakan maju. Utus 2 orang. Oke, kita berikan aplaus dulu. Sama-sama ya. Oke, silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok pangkat ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Langsung saja kita bahas. Para teman bisa disilakan. Yang lain perhatikan. Kelompok lain perhatikan. Nanti akan diberi kesempatan untuk menanggapi ya. Tanya saja. Silakan mulai dari sekarang, perhatikan mereka punya jawaban, buat pertanyaan ya. Wajib buat pertanyaan.
Ya, jadi silakan rancang pertanyaan. Buat pertanyaan yang belum kamu pahami. Kalau memang ada tidak sesuai dengan jawaban kamu, ya silakan tambah. Dari tabel di atas dapat kita perhatikan bahwa sobekan pertama adalah daerah bagian 2 dan bentuk pangkat 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dan begitu juga dengan sobekan kedua. Daerah bagiannya adalah 4 dan bentuk pangkat adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sobekan ketiga, daerah bagiannya adalah 8, maka bentuk pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sobekan keempat, daerah bagiannya adalah 16. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dan sobekan kelima, daerah bagiannya adalah 32. Dan bentuk pangkat 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke. Selanjutnya. Simpulan. Dapat kami simpulkan bahwa dengan menggunakan tabel di atas, kami dapat lebih memahami tentang perpangkatan dan bentuk akar. Lanjutkan ke nomor 2. Langsung buat tabel. Tidak usah isi kalimat.
berpangkatan 6 pangkat 2 tambah 3. 4,2 pangkat 3 dikali 4,2 pangkat 4. 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Dan berpangkatan 4,2 pangkat 7. Dan 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 7 dikali 7 kali 7 dikali 7 kali 7 sama dengan berpangkatan 7 pangkat 3 tambah 2. Oke. Bagi teman-teman yang bertanya, kami persilakan. Oke, ada pertanyaan? Silakan menanggapi ya. Kelompok 2 bagaimana? Ada? Ada atau tidak ada? Evelyn? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, dari saya dulu. Terima kasih atas pembahasan dari kelompok 1, kelompok akar ya. Nanti coba lihat sobekan keempat. Di situ sobekan keempat daerah bagiannya 16. Bentuk pangkatnya 2 pangkat 4. Kalau saya kasih masukan, bisa tidak kita pakai 4 pangkat 2? Bisa, Pak. Oke, bisa. Kenapa bisa? Walaupun berpangkatannya beda, tapi hasilnya tetap sama. Oke, iya bisa. Yang terpenting hasilnya apa? Hasilnya sama. Oke, itu saja. Demikian presentasi dari kami mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih banyak kelompok 1. Silakan kembali. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, baik. Adik-adik sekalian, terima kasih banyak kalian luar biasa hari ini. Jadi kelompok 1, terima kasih banyak karena kamu sudah bisa bertanggung jawab dalam melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok kalian. Ya. Oke, baik. Jadi dari kegiatan hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode yang tepat, ya, menggunakan metode yang tepat, kalian mampu melakukan aktivitas pembelajaran sesuai yang diharapkan, ya. Jadi terima kasih banyak adik-adik sekalian, kalian luar biasa hari ini. Kalian sudah mampu mengerjakan tugas secara berkelompok, ya, sudah mampu mengemukakan pendapat baik di kelompok, begitu juga waktu melakukan presentasi. Ya, jadi adik-adik sekalian, intinya bahwa dengan menggunakan metode yang tepat, kamu dapat memahami materi dengan baik. Jadi kalian sudah mampu menemukan apa tadi ini konsep dari bilangan berpangkat. Yang kedua, kalian sudah mampu mengenal dan memahami sifat-sifat dari bilangan berpangkatan. Oke, yang berikut mari kita berikan aplaus untuk kita semua dulu. Ya, baik. Dari kegiatan yang sudah kita laksanakan, adakah teman-teman yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Oke, Riani silakan. Saya menyimpulkan bahwa kegiatan kita hari ini sangat baik. Karena dengan diskusi kelompok membuat saya lebih memahami materi dan membantu saya untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Oke, Riani mengatakan bahwa kegiatan
hari ini dijalankan dengan baik, karena dia dengan melakukan kerja kelompok membantu dia dalam proses pembelajaran dan mudah dipahami dengan baik. Oke, yang berikut mungkin masih ada dari oh ya, dari kelompok satu lagi. Dapat saya simpulkan bahwa dengan menerapkan kegiatan diskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah bilangan berpangkat, membuat saya lebih mudah memahami materi ini. Semua berkat bantuan dari teman-teman. Oke, baik. Jadi Risa bilang dengan melakukan kerja kelompok membantu dia lebih memahami materi. Itu semua terjadi karena bantuan dari teman-teman kelompoknya. Ya, jadi luar biasa sekali. Ya, jadi baik adik-adik sekalian, terima kasih banyak. Jadi harapan saya pembelajaran seperti ini akan terus kita laksanakan. Jadi harapan saya kalian teruslah belajar. Belajar itu kapan saja dan di mana saja. Di mana ada kesempatan, di situ kamu harus isi kesempatan itu dengan apa? Belajar. Di mana ada waktu senggang, ya, kamu gunakan kesempatan waktu itu untuk apa? Untuk belajar. Jadi adik-adik sekalian, belajar itu tidak kenal yang namanya tempat dan waktu. Di mana saja dan kapan saja. Mau kamu lagi di rumah, di sekolah, di kebun, yang terpenting punya kesempatan untuk apa? Belajar. Jadi kita gunakan teori padi. Tahu padi? Tahu? Padi itu semakin tua semakin meruh. Ya, padi itu semakin panen dia, semakin menguning, semakin kemasan, maka dia semakin meruh. Itu artinya bahwa pengetahuan kita yang sudah kita dapatkan, semakin kita pintar, ya, maka perilaku kita juga semakin baik. Jangan kalau kita sudah pintar kita sombong, itu tidak baik, ya. Jadi kalau kita sudah pintar, kita sudah pandai, kita sudah cerdas, maka bawaan sikap dan perilaku kita juga harus selalu sopan dan baik. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih karena Aryani sama Risa sudah menyampaikan kesimpulan terhadap kegiatan kita hari ini. Yang berikut saya menginformasikan untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan bahas materi tentang bilangan bentuk akar. Kalau hari ini kita belajar tentang pangkat, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Bentuk akar. Saran saya, silakan adik-adik sekalian mencari informasi mau dari mana saja, dari buku paket, dari internet, cari materi yang berhubungan dengan bentuk akar. Bisa? Bisa. Oke, bisa? Bisa. Ya. Jadi cari di mana-mana saja. Sekarang di media sosial juga sudah menyediakan materi-materi pembelajaran. Ada di TikTok, di apa lagi? Di YouTube, di Facebook, di Snack Video. Nah, pokoknya banyak sekali media-media yang akan membantu Anda untuk mencari informasi berhubungan dengan materi pembelajaran. Ya, baik. Yang berikut
Ya, saya akan merefleksi dulu terhadap kegiatan kita hari ini. Silakan dijawab. Oke, yang pertama, bagaimana perasaan kalian dengan kegiatan kita hari ini? Oke, Rizky. Oke, Rizky bilang gembira. Ada lagi? Evelyn? Senang. Senang. Apa lagi? Bahagia. Oke, Riano. Mudah memahami. Ada lagi? Ya, jadi itu semua adalah perasaan yang sudah kamu dapatkan pada kegiatan kali ini. Yang berikut, materi apa saja yang sudah kamu dapatkan pada kegiatan kali ini? Oke, Riano, bilangan. Riani? Oke, apa lagi? Masih ada? Bilangan penjumlahan. Apa lagi? Bilangan bulat. Apa lagi? Evelyn? Bilangan pecahan. Apa lagi? Bilangan berpangkat. Apa lagi? Bilangan asli. Bilangan asli. Masih ada lagi? Oke, bisa? Bilangan rasional. Tak kalah penting apa yang kata lain dari pangkat tadi? Eksponen. Kata lain dari bilangan pokok apa? Basis. Ya. Ya, jadi itu semua adalah hal-hal yang sudah kita dapatkan pada kegiatan hari ini. Oke. Apakah kalian merasa senang dengan kegiatan hari ini? Senang. Apakah dengan kegiatan hari ini membantu kamu untuk lebih mudah memahami materi? Ya, lebih mudah. Oke. Apakah kita harus menggunakan metode ini seterusnya? Jadi seterusnya kita akan selalu menggunakan metode yang tepat untuk kamu dapat memahami materi dengan baik. Apakah kesepakatan kelas membantu kita dalam proses pembelajaran hari ini? Ya, Pak. Jadi kesepakatan yang sudah kita buat membantu kita dalam menyelesaikan atau dapat terjalannya kegiatan hari ini secara lancar dan Oke, baik, terima kasih atas refleksi adik-adik sekalian. Ya, saya juga sebagai guru ingin merefleksi terhadap kegiatan hari ini. Yang pertama, jadi kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar dan terima kasih kalian sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik sekali. Mari kita berikan aplaus. Jadi kegiatan hari ini sudah dijalankan semaksimal mungkin. Jadi harapannya apa yang sudah kita dapatkan pada kesempatan ini menjadi acuan dari pedoman kalian dalam kegiatan di rumah. Jadi mari kita adik-adik sekalian teruslah belajar di rumah, ya. Belajar itu bukan cuma di sekolah, di rumah juga harus selalu belajar. Oke. Ya, jadi kemampuan dan pemahaman kalian hari ini luar biasa. Jadi kamu sudah mampu atau sudah mampu menjawab tujuan dari kegiatan kita hari ini. Ya, di mana kamu sudah menemukan konsep dari bilangan berpangkat dan sudah mengenal dan memahami sifat-sifat dari operasi berpangkatan pada bilangan berpangkat. Ya. Jadi adik-adik
sekalian, sebagai akhir dari kegiatan kita hari ini, saya sarankan dan sekaligus saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengharapkan kamu di rumah harus selalu belajar. Bentuk kelompok belajar. Bisa? Bisa. Oke, bentuk kelompok belajar berdasarkan tempat tinggalnya. Kalau yang dari Rimpu, bentuk kelompok belajar tersendiri. Yang dari Bakos, bentuk kelompok belajar tersendiri. Bisa ini? Bisa. Ya, bisa supaya kamu saling berbagi. Kamu saling mengisi. Ya, kalau tadi refleksi kesimpulan dari dua temannya dengan diskusi kelompok membantu mereka dalam memahami materi dengan baik. Ya, selayaknya kamu juga harus selalu berbuat seperti itu di rumah. Ya, bikin kelompok belajar. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya minta untuk orang pimpin doa. Yani, silakan. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal dosa-dosa. Sebab telah menghukum terutama Engkau yang mengurangi hamba itu. Aku benci segala dosa dan Tuhan rahmat-Mu. Dan perbaiki dan tidak berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanlah orang berdosa ini. Oke, baik. Terima kasih atas proses belajar kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.